Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Wili Prawita, NPM 104, kelas Bisnis Internasional F. Kali ini saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Strategi Pemasaran Industri Mebel dalam menembus pasar global melalui analisis SWOT, studi kasus pada CV Mandiri Abadi Jepara. Latar belakang permasalahan. Perdagangan global saat ini telah dilakukan hampir semua negara di dunia. Bagi suatu negara yang melakukan perdagangan ke luar negeri, jauh lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan negara lain yang hanya menjalankan perdagangan dalam negeri. Perdagangan ke luar negeri memberikan devisa dan juga dapat memperluas daerah pemasaran hingga dapat menambah pendapatan suatu negara. Indonesia memiliki banyak komoditi ekspor, salah satunya adalah furniture atau mebel. Meskipun bukan komoditas ekspor yang utama, namun furniture turut andil dalam meningkatkan devisa negara. Hal ini menunjukkan bahwa industri furniture Indonesia mulai bisa mengembangkan pasarnya. CV Mandiri Abadi adalah salah satu perusahaan manufaktur penghasil mebel Jepara yang fokus pada produk ekspor. Perusahaan ini telah berhasil menjual produknya hingga ke beberapa benua seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Perusahaan ini telah berhasil bertahan menjalin kerjasama dagangnya dengan luar negeri selama lebih dari 20 tahun. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada pemasaran. Menurut pendapat Kotler, pemasaran adalah fungsi bisnis yang mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi sekarang dan mengukur seberapa besarnya, menentukan pasar-pasar target, mana yang paling baik dilayani oleh organisasi, dan menentukan berbagai produk, jasa, dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Sedangkan menurut Doyle, pemasaran merupakan proses manajemen yang berupa memaksimalkan laba atau returns bagi pemegang saham dengan jalan menjalin relasi dengan pelanggan utama dan menciptakan keunggulan kompetitif. Tinjauan pustaka yang kedua adalah mebel atau furniture. Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bisa bergerak. Pada zaman dahulu, meja, kursi, dan lemari relatif mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan juga atap. Sedangkan kata furniture berasal dari bahasa Prancis yaitu furniture. Furniture merupakan asal kata fournir yang artinya furnish atau perabot rumah atau ruangan. Walaupun mebel dan furniture memiliki arti yang berbeda, yang ditunjuk sama yaitu meja, kursi, lemari, dan seterusnya. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu pemasaran global. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, dan aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pemasaran global adalah pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Tinjauan pustaka yang keempat adalah posisi perusahaan dan analisis situasi perusahaan. Menurut pendapat Ramadan dan Sofia, penetapan posisi adalah tindakan merancang tawaran dan citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas di antara para pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya. Sedangkan menurut Ferdinand, alat analisis posisi yang paling dikenal adalah analisis SWOT. Sesungguhnya, analisis SWOT dilakukan atas dasar skema berpikir berikut ini. Penentuan posisi perusahaan berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT didapat dari hasil penggabungan analisis SAP dan analisis ETOP, sehingga manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih operasional untuk merumuskan langkah-langkah pengembangannya. Dari analisis SWOT akan diketahui alternatif strategi yang tepat diterapkan pada perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan perusahaan. Penentuan posisi perusahaan berdasarkan analisis SAP atau Strategic Advantage Profile. Analisis SAP digunakan untuk mengembangkan keunggulan bersaing dan memperkecil kelemahan atau mempertimbangkan segala kemungkinan di masa mendatang. Membatasi strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dari suatu perusahaan. Berdasarkan analisis SAP dapat disusun beberapa posisi bagi perusahaan, yaitu ada dominan, kuat,
baik, sedang, dan tidak ada harapan. Tinjauan pustaka yang kelima adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Strategi pemasaran ini terdiri dari 3, yaitu proses segmenting, targeting, dan juga positioning. Tinjauan pustaka yang keenam adalah strategi bauran pemasaran. Perusahaan yang menghasilkan produk berupa barang harus memperhatikan 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Sedangkan untuk perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa ditambah dengan 3P, yaitu people, physical evidence, dan proses. Terdapat 2 jenis metodologi penelitian yang digunakan. Yang pertama, ada metode pengumpulan data. Di antaranya pengumpulan data melalui wawancara atau interview, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, dan pengumpulan data melalui observasi. Yang kedua ada metode analisis data. Yang pertama ada metode kualitatif, metode analisis SAP, dan metode analisis ETOP. Hasil penelitian berupa analisis SWOT pada CV Mandiri Abadi Jepara. Yang pertama ada kekuatan atau strength antara lain mewujudkan program corporate social responsibility. CV Mandiri Abadi mendatangkan mesin produksi baru dan mesin tersebut belum dimiliki oleh perusahaan pesaing, bahkan industri mebel lain di Jepara. Dapat menjaga kerjasama dengan buyer-buyernya untuk kurun waktu yang lama, menetapkan harga dengan baik, membutuhkan waktu dan biaya yang efisien dalam memperoleh bahan baku, serta melakukan kerjasama dengan para buyer. Analisis SWOT selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Antara lain, perusahaan kurang bisa mengelola dan mengendalikan karyawan di bagian produksi. Perusahaan mendapatkan desain dari buyer sehingga perusahaan menjadi sangat tergantung pada buyer. CV Mandiri Abadi membuat produk sesuai pesanan buyer dengan desain dari buyer menggunakan merek atau label dari perusahaan buyer. Kemudian ada opportunity atau peluang, antara lain dukungan dari kebijakan pemerintah di kabupaten, kebutuhan akan furniture di luar negeri yang selalu berubah dan tidak ada matinya. Opportunity atau peluang selanjutnya adalah adanya pedagang perantara atau broker, adanya perubahan teknologi. Furniture merupakan kebutuhan banyak orang di luar negeri untuk mengisi apartemen, kecil maupun untuk dekorasi outdoor. Kemudian analisis SWOT yang terakhir adalah ancaman atau threat. Antara lain adanya kebijakan pemerintah, baik itu kebijakan yang langsung berkaitan dengan usaha permebelan atau kebijakan lain yang memberikan dampak pada usaha mebel dalam negeri. Keberadaan pesaing dari luar negeri, maraknya illegal logging akan mengurangi ketersediaan bahan baku kayu, dan prosedur ekspor yang begitu rumit seringkali menimbulkan gangguan pada stabilitas pengiriman. Selanjutnya yaitu analisis SAP. Analisis SAP dibuat dengan memberikan bobot dan rating pada masing-masing faktor, baik faktor kekuatan maupun kelemahan. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa total nilai tertimbang faktor internal perusahaan adalah 3,46 yang berarti perusahaan berada di posisi favorable atau aman. Posisi aman merupakan posisi di mana perusahaan memiliki kekuatan tertentu yang dapat memperbaiki kondisi menjadi di atas rata-rata. Berikut ini adalah analisis ETOP yang diterapkan oleh peneliti dalam menganalisis studi kasus pada CV Mandiri Abadi Jepara. Pada tabel tersebut, berdasarkan analisis SAP diketahui CV Mandiri Abadi berada pada posisi favorable atau aman, dan melalui analisis ETOP termasuk dalam usaha ideal. Maka kombinasi kedua posisi tersebut menunjukkan posisi invest. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melihat posisi perusahaan dari faktor internal maupun eksternal, strategi untuk jangka panjang yang cocok diterapkan oleh CV Mandiri Abadi yaitu dengan membangun pasar yang lebih luas atau strategi ekspansi. Strategi ini membutuhkan biaya riset untuk penelitian pasar yang masih mempunyai potensi untuk dimasuki. Hal ini dilakukan untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Ekspansi tidak hanya dilakukan di pasar luar negeri, tetapi perlu juga dilakukan di dalam negeri. Sekian review jurnal dari saya mengenai strategi memasuki pasar global pada CV Mandiri Abadi Jepara. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.